Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Martina Wonga, NIM 20 23 80 70 12. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi manajemen mutu industri pangan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Ina untuk mempresentasikan. Baik, perkenalkan nama saya Maria Antonia Mude, NIM 20 23 80 70 10. A. Pengertian perkembangan dan sistem manajemen mutu. 1. Pengertian mutu. Mutu suatu produk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk selain biaya produksi dan ketetapan waktu produksi. 2. Perkembangan mutu. Secara rinci, konsep mutu dibagi atas 5 tahap sebagai berikut. 1. Inspeksi. 2. Pengendalian mutu. 3. Jaminan mutu. 4. Manajemen mutu. 5. Manajemen mutu terpadu. 3. Sistem manajemen mutu. Terdapat beberapa usul yang membahas tentang definisi mutu yang diterima secara universal, dan dari definisi yang telah ada dapat dilihat beberapa persamaan. Diantaranya adalah 1. Mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 2. Mutu mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan. 3. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Suatu sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa terdapat kebutuhan dan persyaratan tertentu. Terdapat beberapa karakteristik umum dari manajemen mutu, antara lain: 1. Sistem manajemen mutu berfokus pada konsistensi dan dari proses kerja. 2. Sistem manajemen mutu berlandaskan pada pencegahan terhadap kesalahan-kesalahan yang akan timbul. 3. Sistem manajemen mutu mencakup klausul-klausul seperti tujuan, pelanggan, hasil-hasil, proses-proses, masukan-masukan, pemasok, dan pengukur umpan balik dan mampu maju. Dalam sistem manajemen mutu sering terdengar istilah quality control dan quality assurance. Quality control adalah kegiatan teknik dan kegiatan memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjut agar persyaratan yang telah ditetapkan tercapai. Sedangkan istilah quality assurance berarti semua tindakan terencana dan sistematis yang diterapkan untuk meyakinkan pelanggan bahwa proses hasil kerja kontraktor akan memenuhi persyaratan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Maria Erenberta Tungatiu, NIM 20 23 80 70 11. Saya akan melanjutkan presentasi. B. Pengenalan ISO 9001 2008. 1. Pengertian ISO 9001 2008. ISO atau The International Organization for Standardization adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan bahan dan jasa. ISO merupakan organisasi internasional khusus dalam hal standarisasi. ISO 9001 2008 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu manajemen mutu yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi memberikan produk atau barang dan jasa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 2. Tujuan ISO 9001 2008. Tujuan ISO 9001 2008 adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. 3.
Manfaat penerapan ISO 9001-2008. Beberapa manfaat penerapan ISO 9001-2008 adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan yang terorganisasi dan sistematik. B. Meningkatkan kualitas dan produktivitas dari manajemen melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik. C. Meningkatkan kesadaran mutu dan dalam perusahaan. D. Memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan manajer organisasi melalui prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang terdefinisi secara baik. C. Kendala dalam penerapan ISO 9001-2008. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan peranan ISO 9001 tidak berjalan mulus, yaitu sebagai berikut. 1. Tenaga kerja atau sumber daya manusia. 2. Mesin atau alat. 3. Metode atau prosedur. 4. Form. 5. Uang dan modal. Klausul ISO 9001-2/2008. ISO 9001-2/2008 terdiri dan 8 klausul sebagai berikut. 1. Ruang lingkup. 2. Referensi normatif. 3. Istilah dan definisi. 4. Sistem manajemen mutu. 5. Tanggung jawab manajemen. 6. Manajemen sumber daya. 7. Realisasi produk. 8. Pengukuran analisis dan peningkatan. E. Metode analisis. Analisis statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Untuk mendapatkan data kuantitatif pada pengisian interpretasi dalam instrumen penelitian, maka dibuatlah skala. Pengukuran variabel dengan memberikan skor 32 pada masing-masing jawaban, sedangkan hasil penilaian audit dan semi-suntret interview dari responden yang telah ditabulisasikan selanjutnya dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Skor sama dengan total skor kali 100% per nilai total, di mana total skor sama dengan total nilai skor yang didapat dari audit atau semi-suntret interview masing-masing klausul. Nilai total sama dengan total nilai skor maksimum tiap klausul. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mengucapkan limpah terima kasih. Peace.